Kami sampaikan dulu dua pengantar, yaitu yang satu dari anggaran rumah tangga Muhammadiyah, kemudian yang satu lagi dari himpunan putusan tarjih, yaitu yang apa namanya, pokok-pokok manhaj tarjih. Pokok-pokok manhaj tarjih yang kedua, nanti sebagai landasan yang kedua. Nah, ini pokok-pokok manhaj tarjih. Di dalam beragama, Muhammadiyah sudah membuatkan rumusannya yang menjadi pijakannya nanti. Kenapa kok di Muhammadiyah seperti ini dalam keagamaan, itu nanti pijakannya ke sini manhaj tarjih. Ini hasil muktamar tarjih di Surakarta, kira-kira hampir 40 tahun yang lalu. Dan sekarang akan kembali ke Surakarta lagi. Nanti dasarnya adalah ini. Ini yang kedua, jadi kita awali dari sini dulu, yaitu anggaran rumah tangga Muhammadiyah, undang-undangnya organisasi. Secara umum ini bukan hanya menyangkut masalah agama, secara organisasi di Muhammadiyah seperti ini. Kewajiban anggota Muhammadiyah. Mohon maaf juga, perlu berarti ini perlu saya sampaikan juga. Mohon maaf, saya melihat banyak wajah-wajah baru ini Pak Teguh. Pak Teguh ini wajah lama, biasa ketemu, ini ada banyak wajah baru, maka perlu kita sampaikan ini juga. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah di dalam mengelola amal usaha. Ini dulu jauh dari sini dulu. Ini hasil muktamar tahun 2000 di Jakarta, menghasilkan pedoman ini. Yang tercantum di sini semuanya, pedoman hidup Islam ini mengikat seluruh warga, pimpinan dan lembaga yang berada di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Nah, ini dari sini, halaman 178. Jadi aturan yang di sini itu mengikat, dan pakai kita jadikan dasar nanti. Apa itu di dalam mengelola? Nah, ini halaman 76, Bapak Ibu nanti kalau bersani buku ini, amal usaha. Ini di sini adalah amal usaha. Bapak Ibu di sekolah itu dinamanya amal usaha di Muhammadiyah itu. Pasal 10, pasal 10, 78, 9, 10. Karyawan amal usaha adalah warga Muhammadiyah. Kan nanti ikatannya ke sini. Karyawan amal usaha itu adalah warga Muhammadiyah. Kalau di sekolahan, guru itu semuanya adalah warga Muhammadiyah. Tidak boleh tidak. Di rumah sakit semua karyawan, dokter, perawat, bidan itu semuanya adalah warga Muhammadiyah. Nah, tidak boleh tidak. Nah, mohon maaf begitu. Ini menjadi dasar. Maka saya pejam mata. Panjenengan yang di hadapan saya semuanya yang di sini adalah warga Muhammadiyah. Dan warga Muhammadiyah tadi itu diikat oleh tadi itu anggaran rumah tangga ini, punya kewajiban. Jadi, mau mengaku atau tidak, pokoknya begitu, aturannya seperti itu. Taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawarah dan kebijakan pimpinan pusat. Ini landasan kedua. Jadi kenapa dengan saya yang di sini semuanya di amal usaha itu harus orang Muhammadiyah, tidak boleh tidak. Maka panjenengan itu orang Muhammadiyah dan kita semuanya. Kemudian kita diikat dengan pasal huruf D itu 7D. Harus taat, orang Muhammadiyah harus taat pada peraturan Muhammadiyah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pedoman itu tadi. Kemudian yang ketiga ini manhaj tarjih ini di dalam beragama. Oke. Barangkali ada yang mohon maaf asalnya bukan orang Muhammadiyah, tapi sekarang kita kenalkan dengan Muhammadiyah itu seperti apa. Dalam beragama itu dasarnya Quran dan Sunnah.
Quran dan Sunnah. Mohon maaf, kita akan belajar tentang sholat. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan setelah takbir sholat itu setelah takbiratul ihram itu makruh hukumnya membaca doa iftitah. Bukan sunnah tetapi malah makruh. Kenapa? Imam Malik itu lahir 71 tahun sepeninggal Rasulullah. Rasulullah wafat 71 tahun kemudian Imam Malik lahir. Imam Malik selama hidup beliau berjumpa dengan mbahnya. Itu tidak ada orang Madinah yang kalau habis takbiratul ihram itu baca doa kita, tidak ada. Maka beliau mengatakan doa kita itu hukumnya makruh. Kalau Nabi mengajarkan, tentu orang Madinah sudah mempraktekkan. Kan posisinya seperti Indonesia sekarang merdeka ini 77 tahun ya, seperti itu. 45 itu Nabi wafat. Nah, Imam Malik itu sekarang hidupnya itu. Masa kok tidak ada yang mewarisi ajaran Nabi, orang Madinah membaca doa kita? Maka Muhammadiyah tidak bermadzhab. Kalau mazhab Maliki begitu, membaca doa kita itu hukumnya makruh malah. Kita tidak bermadzhab, ini pedoman kita. Al-Quran dan Sunnah, bukan kata Imam Malik dan bukan amalan penduduk Madinah. Buktinya hari ini apa yang diajarkan Imam Malik pada orang Madinah itu pun punah dari Madinah. Hari ini yang berkuasa di Madinah, Mekah Madinah itu adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Imam Malik lagi. Ya, itu bisa punah. Apa yang diajarkan Imam Malik bertahun-tahun itu sekarang punah dari Madinah. Demikian juga barangkali dulu begitu. Maka beragama bukan dasarnya itu, tapi Quran dan Sunnah. Kemudian kalau tidak ada dalil, ini khususnya dalam hal ibadah umum atau muamalah itu pakai ijtihad. Kalau urusan ibadah sudah selesai. Kemudian kita tidak bermadzhab nomor 3. Kita tidak bermadzhab nomor 3. Kemudian yang nomor 4 tidak bermadzhab. Nomor 4 ini penting, bersifat terbuka, toleran dan tidak memandang pendapat majelis tarjih yang paling benar. Kita tidak akan menyalah-nyalahkan Imam Malik yang tadi. Imam Malik itu mohon maaf yang berhukum seperti itu juga, diantaranya puasa sunnah Syawal 6 hari itu hukumnya makruh. Karena Imam Malik dan keluarganya dan mbahnya tidak pernah menjumpai orang Madinah puasa Syawal 6 hari. Padahal jarak Nabi dengan beliau-beliau itu tidak terlalu jauh. Nah, itu diantaranya pendapat-pendapat beliau. Kita tidak akan menyalahkan pendapat Imam Malik. Nah, ini pendapat nomor 4 itu. Prinsip Muhammadiyah nomor 4. Terbuka, toleran dan tidak memandang pendapat majelis tarjih yang paling benar. Nah, ini sebagai dasar. Yang tadi kita adalah warga Muhammadiyah. Dasar yang kedua kita harus taat pada putusan persyarikatan. Bagaimana Muhammadiyah dalam beragama? Ini yang ketiga. Nah, baru sekarang kita masuk pada tuntunan sholat. Nah, tuntunan sholat. Mohon maaf juga dulu pada zaman cerita Imam Malik tadi Bapak Ibu. Imam Malik itu memang aneh tapi luar biasa. Beliau itu guru, umurnya habis untuk mengajar dan beliau tidak pernah bekerja, tapi tidak kelaparan. Beliau kalau ngajar, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu belajar pada Imam Malik tidak dipungut biaya 1 peser pun. Dan setiap muridnya selesai belajar pada Imam Malik itu dikasih uang sama Imam Malik untuk berangkat sekolah lagi. Nah, itu yang disangonkan itu tidak sedikit jumlahnya. Tapi Imam Malik itu tidak pernah bekerja. Nah, Imam Malik mengatakan kita itu sudah dijatah oleh Allah rizkinya. Murid Imam Syafi'i mengatakan ya tidak Pak Guru, rezeki harus dicari, kalau tidak dicari tidak akan ketemu kita rezeki itu. Prinsipnya Imam Malik dipegang sampai mati. Imam Malik tidak menyalahkan muridnya Syafi'i punya pendapat berbeda. Nah, Syafi'i kemudian suatu ketika sebagai pengantarnya, Syafi'i suatu ketika ingin membuktikan bahwa pendapat dia benar. Rezeki itu tidak bisa ditunggu, harus dicari. Dia akhirnya ketika di setelah belajar pada Imam Malik itu ikut panen kurma pada orang Madinah, kemudian dia diupah, upahnya itu kemudian dibagi 2 sama Imam Syafi'i. Diwadahi kantong, yang sekantong dibawa sendiri, kemudian yang sekantong dia punya niat akan dihadiahkan pada Imam Malik, sekaligus untuk membuktikan bahwa rezeki itu dicari. Nah, begitu dihadiahkan,
kemudian Imam Malik menerima, Imam Syafi'i kemudian memberikan komentar. Wahai Pak Guru, Imam Malik, guru kami, inilah bukti bahwa yang namanya rezeki itu harus dicari, tidak bisa kok diam saja. Kalau saya diam di tempat Bapak ini, saya tidak ikut bantu panen kurma, saya tidak akan dapat kurma ini. Imam Malik dengan tersenyum mengatakan, begitu pula wahai muridku Syafi'i, ini yang semakin memantapkan keyakinanku. Kamu tahu saya tidak pernah bekerja, saya tidak pernah kemana-mana. Allah mengirim rezeki saya, jaminan rezeki yang dijatah oleh Allah itu dikirimkan hari ini separuh kantong kurma itu lewat tanganmu. Kamu yang meras keringat, tapi saya menikmati hasilnya. Ini jatah dari Tuhan yang sudah dijatah tadi itu. Itu Imam Malik itu begitu. Menurut saya memang banyak luar biasa beliau. Maka sekali lagi, menurut saya tadi itu apa? Doa iftitah yang pada zaman Imam Malik itu yang sangat populer adalah Pak Kiai Musa. Dan saya selain Allahumma ta'ibah ini, apalagi Pak doa iftitah? Kabira walhamdulillah katsira, apalagi? Wajah dia, apalagi? Nah, itu semuanya doa-doa itu tidak populer pada zaman Imam Malik. Walaupun Imam Malik mengatakan makruh, tapi beliau sudah tahu ada orang yang membaca doa kita itu. Nah, itu tadi doa-doa itu tidak populer pada zaman Imam Malik. Imam Malik itu imam yang kedua dalam sejarah Islam, imam mazhab yang kedua. Yang di atasnya yang paling tua itu Nu'man bin Sabit yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi kalau setelah sholat doa iftitahnya ini yang nomor 2 ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Doa iftitah yang diajarkan Nu'man bin Sabit Imam Abu Hanifah, doa yang kedua itu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kata Imam Malik, ini baca ini hukumnya makruh. Dan yang lain-lain itu hukumnya makruh. Nah, mohon maaf kita tidak mengomentari Imam Malik, kita hargai pendapat beliau, tapi sekali lagi Muhammadiyah tidak bermazhab dan tidak menyalahkan pendapat orang lain. Nah, dulu tuntunan sholat itu ada buku HPT jilid 1. Ini sampai sebelum Muktamar Makassar. Ini tidak salah, tapi kemudian nanti disempurnakan dengan yang jilid kedua ini. Maka Muhammadiyah tidak begitu pendapatnya, langsung diputus salah benar tidak. Bagi warga Muhammadiyah apa sudah diputuskan harus dilaksanakan. Tapi ini masih terus berkembang sampai tak tahu kapan, terus berkembang, diperbarui. Maka rumusannya tadi begitu. Nah, setelah Allahu Akbar, dengan ikhlas niatmu karena Allah. Ini mazhab yang begini, ini mazhab Syafi'i. Tapi pun nanti boleh lihat videonya Ustaz Abdul Somad. Niat itu tempatnya dalam hati menurut mazhab Syafi'i. Kapan niat itu diadakan, dilaksanakan? Ketika tangan diangkat, mulut mengucapkan Allahu Akbar, hatinya itu berniat. Saya sholat zuhur 4 rakaat jadi makmum. Itu hati bersamaan dengan mulut mengucapkan Allahu Akbar, tangan diangkat. Itu dulu. Nah, nanti di sini dikoreksi. Karena banyak masukan-masukan dari warga Perserikatan Guru Indonesia yang diputuskan di Muktamar Makassar, niat itu sebelum takbir. Itu seperti mazhab Abu Ahmad bin Hambal yang begitu. Sebelum takbir itu berniat dulu. Nah, kalau yang ini mazhab Syafi'i ini jilid 1. Dikoreksi, kemudian sekarang yang kita pakai adalah jilid 3. Nah, setelah keluar jilid yang ketiga ini, kita pakai yang jilid ketiga ini. Nanti Bapak Ibu, kalau di sini sudah ada, nanti bisa dilihat mulai halaman 523. Nah, ini mulai dirumuskan sejak Muktamar Nasional diputuskan. Nah, diputuskan secara tanfidnya 2015 di Munas Takzim di Yogyakarta. Setelah Muktamar Makassar. Nah, ini tuntunannya. Tata cara sholat, menghadap kiblat, berniat ikhlas karena Allah. Nah, sekarang bukan berbarengan dengan takbir, tetapi sebelum takbir mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Nah,
Dan Rasulullah mengancam, memberikan ancaman keras bagi orang yang tidak memandang tempat sujudnya. Apalagi sampai dana, itu ancamannya sangat keras sekali Rasulullah. Mendoakan tidak baik. Kalau Rasulullah mendoakan tidak baik, maka hati-hati. Tidak boleh kita langgar. Takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, tangan diangkat, posisi tangan ngadep kiblat. Ngadep kiblat. Kemudian dinaikkan ini. Ibu jari seperti tapak suci itu gerakannya. Seperti ini, tangan ini lurus, rata dengan badan menghadap kiblat. Tidak miring begini, apalagi begini. Kemudian dinaikkan. Ini posisi jari-jari tidak begitu rapat seperti ini, tapi juga tidak mekar begini. Jadi antara mekar dan antara rapat. Di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah mekar dan di tengah-tengah rapat antara itu. Kemudian ditarik ibu jari ke atas kira-kira sejurus dengan telinga ini. Kira-kira ini sejurus dengan ujung telinga bawah itu. Setelah itu pegang. Ini ada 3. Di sini ada 3 disebutkan. Silakan dipilih. Di pergelangan sini, di pergelangan sini, maaf 3. 1 di pelupuk di atas ini, atau di tengah sini, atau di pergelangan sini. 1, 2, 3. Tangan memegang ini, atau memegang ini, atau memegang ini. Semuanya benar. Ada dasarnya. Setelah tadi itu membaca doa kita yang tadi itu. Telapak tangan kanan pergelangan, hasta kanan diletakkan di dada. Mohon maaf, dada itu di atas perut. Dada itu di atas perut. Kalau teman saya yang perutnya agak buncit itu, tumpangkan perutnya itu di dada. Nah, tumpangkan perut di dada. Mohon maaf kalau ibu-ibu punya 2 dada, itu 2-nya ditutupi. Ditutupi dengan telapak tangan kita ini. Jadi mohon maaf, bukan di sini. Bukan di sini, tapi ditutupkan. Yang laki-laki punya 2 titik hitam itu ditutupkan di situ. Posisinya di situ. Kemudian membaca doa yang ini. Ini yang paling terkenal di Muhammadiyah. Dan mohon maaf bapak-bapak, itu kalau dulu kami di pesantren itu kelas 5 itu dapat pelajaran ilmu hadis. Itu tidak selesai dalam 1 tahun, dilanjutkan di kelas 6. Buku yang dipakai itu tulisannya Dr. Mahmud Tohan, judulnya Taisir Mustolah Hadis. Itu Muhammadiyah itu sangat ilmiah sekali. Bagi anak-anak yang belajar di pesantren, orang-orang alumni pesantren, pendapat Muhammadiyah itu sangat pesantren sekali. Kenapa yang dipopulerkan Allahumma baik-baik ini? Kalau ini dalam ilmu hadis namanya silsilah emas yang paling tinggi. Silsilah emas yang paling tinggi itu adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari. Kalau ada hadis semuanya derajatnya sama, maka yang paling tinggi derajatnya Bukhari. Kenapa kok yang dipopulerkan ini? Ini secara ilmu hadis ini sangat ilmiah. Ini namanya silsilah emas yang paling tinggi. Hadis yang Allahumma baik-baik ini. Bukan merendahkan yang lain, tidak, tetapi secara ilmu hadis begitu urut-urutannya. Kemudian baru Muslim. Allahumma baik-baik wa baina khotoyaya kama tabna masriqil maghrib Allahumma kini min khotoyaya. Ini Muslim, redaksi Muslim. Kalau yang Bukhari tadi minal khotoya. Allahumma nakini minal. Yang populer inilah yang diriwayatkan Bukhari. Nah, kalau yang ini Muslim, rankingnya kedua. Kemudian ranking ketiga masih Muslim, tapi ada Abu Dawud. Wajah wajriyah sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian, ini yang terakhir, Tirmidzi saja. Kalau yang ranking 3 tadi masih ada Muslim. Muslim itu ranking kedua. Tambahin Dawud, maka menjadi ranking ketiga. Nah, kalau yang ini ranking keempat. Ini putusan di sini begitu.
boleh dipilih dari yang 4 itu. Dari yang 4 tadi itu pilih salah satu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah itu perantau wasilah titik. Sampai di sini saja. Setelah itu membaca ta'awud, macam-macam bacaan ta'awud. Yang paling populer di tengah-tengah kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang paling populer. Kalau mau pakai itu surat An-Nahl 98. Kalau mau pakai yang ini surat Fussilat 36. A'udzubillahis samii'il alim. A'udzubillahis, mohon maaf ini bukan doma ya. Billahis samii'il alimi minasyaitonirrajim. Variasi ketiga, a'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Hadis riwayat ini hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiganya hadis riwayat Tirmidzi. Ini surat An-Nahl, surat Fussilat, ini hadis riwayat Tirmidzi. Di mazhab Abu Hanifah, yang ketiga ini bisa menjadi doa kita. Tapi di kita tidak, itu baru ta'awud. Jadi doa kita menurut Abu Hanifah itu selain yang a'udzubillahi a'udzubillahi subhanallahi wa bihamdihi wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka tadi itu. Ada variasi yang lain ini yang ketiga ini. Tapi bagi kita itu bukan doa kita, ini baru baca ta'awud. Setelah baca ta'awud, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dimulai dari basmalah. Al-Fatihah dimulai dari basmalah. Kalau jadi imam maghrib isya subuh, boleh dibaca keras, boleh dibaca lirih bismillahnya itu. Boleh dibaca keras, boleh dibaca lirih. Cuma yang putusan tarjih yang sebelum ini itu yang dijadikan pilihan adalah yang lirih. Terus mohon maaf, perlu kita tunjukkan juga supaya panjenengan kenapa tadi mazhab Maliki tadi pendapatnya begitu, karena Imam Malik itu berpegang pada ini sekaligus ini membuka yang hubungan sholat ini dalilnya. Sholat itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan pendapat orang. Jadi Muhammadiyah tadi begitu itu karena dalilnya begitu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir, ini tadi dalilnya itu. Variasi yang ketiga dari ta'awud. Kemudian ini hadis dari Ibu Aisyah, dari Anas bin Malik, sama-sama Maliknya. Yang Malik ini dari Anas, dari Ibnu Umar, kemudian tadi itu Pak ya, yang yaftatihu dari Ibu Aisyah. Nah ini kan Rasulullah SAW yahtatikus sholata bitakbir, setelah takbir wal qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ini jadikan pegangan Imam Malik di antaranya. Setelah takbir itu baca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak ada bacaan macam-macam. Itu di antaranya. Ini Bulughul Maram ini Pak ya. Ini buku kitab, ini Bulughul Maram namanya. Bapak Ibu kalau di Purworejo Cangket ke selatan, Kiai Thaifur Mawardi itu mengaji khusus di Gedung Sari itu, kadang-kadang beliau, kadang-kadang yang lain, ada Ustaz Ayub dan yang lain-lain itu ngajinya Bulughul Maram ini. Jadi ini bukan kitabnya orang Muhammadiyah, ini kitabnya orang Islam. Termasuk pegangan Imam Malik tadi itu dasarnya ini. Semuanya ada di Bulughul Maram. Kemudian tentang bacaan Al-Fatihah. Bacaannya ini. Boleh dibaca keras, boleh dibaca ringan. Bagi yang mengimami, Bismillah itu boleh dibaca keras, boleh dibaca ringan. Pilihan. La sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Masuk tuntunan nanti saya masukkan di sini Bapak Ibu yang berjamaah.
berjamaah itu kalau panjenengan mampu ada waktu untuk bisa baca Fatihah, baca Fatihah. Kalau orang tidak baca Fatihah maka tidak dihitung sholatnya itu. La sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Maka kalau jamaah ada kemampuan membaca Fatihah, baca Fatihah. Ada kemampuan kalau tidak membaca dia masuk kategori di sini. Tidak dihitung sholatnya. Nanti ada tuntunan lagi, bagaimana kalau di dalam jamaah itu cara baca Fatihahnya. Karena kita tidak boleh, kalau imam membaca kita harus dengarkan. Tidak boleh kita membaca sendiri. Ini tadi dikuatkan lagi dengan Anas bin Malik ini. Rasulullah dalilnya bagi yang tidak membaca lirih, bagi yang membaca lirih yang tidak diperhati dalilnya ini. Imam Muslim meriwayatkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha. Rasulullah tidak membaca bismillah di awalnya dan di akhirnya. Sebelum Fatihah itu tidak kedengaran basmalah. Setelah Al-Fatihah sebelum surat itu juga tidak ada kedengaran basmalah. Apa basmalah itu tidak dibaca. Tetapi tidak layak jaruna, tidak dikeraskan. Menurut ini juga nanti judulnya sholat, bacaan, gerakan, dan makna bacaannya. Ini kalau makna itu kuncinya bahasa Arab. Nah, kalau sekedar dihafalkan nanti repot. Nah, kuncinya di bahasa Arab. La yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Apa beliau tidak membaca tetapi tidak dengan suara keras. Apa maksudnya itu? Hadis berikutnya. Yusiruna, kanu yusir, mereka membaca dan amat pelan-pelan. Itu dasarnya itu. Ini semuanya dasarnya dalil. Satu nggih, Fatihah, kemudian setelah itu baca surat, dimulai dari basmalah juga. A'udzubillah yang tadi itu dibaca setiap akan mulai membaca Al-Fatihah. Jadi kalau sholatnya 4 rakaat, ta'awudnya 4 kali. Kalau sholatnya 2 rakaat, ta'awudnya 2 kali. Setelah baca doa surat, setelah baca Fatihah surat, kemudian ruku. Posisi ruku, mohon siapa nih? Mas Mauludin, nanti minta tolong jadi peragan. Nah. Rukun itu jari-jari direnggangkan begini, kemudian dipegang lutut. Lutut dipegang. Maka kuncinya di situ. Jari-jari direnggangkan, pegang lutut. Baru kemudian yang ketiga ini punggung menyesuaikan. Lutut dengkek mas. Baru ini menyesuaikan. Bukan punggung dulu, baru tangan bukan. Tangan dulu pegang ke lutut, baru kemudian ini disesuaikan. Karena ada orang yang mohon maaf kalau ini dulu nanti bisa saja dia pegangnya itu ini. Karena posisi ada yang mohon maaf tangannya tidak proporsional dengan kakinya. Mohon maaf antara gerakan dengan gerakan itu ada namanya takbir. Namanya dalam fikih disebut dengan takbir intikal. Kapan takbir itu dibaca? Tadi kan takbiratul ihram. Tempatnya di situ tadi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bukan ketika berdiri, bukan ketika rukuk. Bukan Allahu akbar baru bergerak, bukan. Atau sebaliknya pegang lutut baru Allahu akbar juga bukan. Ini khususnya perhatian bagi imam-imam. Tidak ada alasan nanti jangan-jangan makmumnya dului imam. Tidak ada alasan itu. Yang harus dipahamkan adalah, nah ini tuntunan Rasulullah, para sahabat itu, kami tidak ada yang bergerak nanti ketika dari itidal ke sujud itu. Kami tidak ada yang bergerak ketika sujud itu sebelum Rasulullah menaruh dahinya. Sebelum Rasulullah menaruh dahinya di lantai, kami tidak ada yang bergerak. Yang harusnya dipahamkan pada jamaah begitu.
Nah, kalau dulu guru kami mengajarinya sederhana saja, karena ada pelajaran PBB, baris berbaris itu, hormat, tidak boleh ada yang angkat tangan. Baru setelah gerak, itu angkat tangan. Jangan Allah, imamnya baru apa, makmumnya sudah bergerak, tidak jangan. Kalau sudah selesai, baru bergerak imam makmum itu. Harusnya doa begitu. Maka saya Allahu Akbar. Di sela-sela antara berdiri dan posisi rukuk, disitulah mengucapkan takbir intiqalnya itu di situ. Pilihan-pilihan bacaan. Kalau subhana rabbiyal azim 3 kali, kalau ini cukup 1 kali. Riwayat Muslim nomor 1. Urut-urutannya begini, kalau menurut ilmu hadis, ini yang paling tinggi, ini di bawahnya. Subhanal Qudus surah belum malaikati warno. 3 variasi ini. Itu boleh dibaca rukuk, boleh dibaca sujud. Dari rukuk, Sami Allah. Jadi bukan Sami Allah, bukan begitu. Bukan ketika berdiri tegak baru Sami Allah, bukan. Dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan, lurus kembali. Ini juga ada variasi yang lain, tapi kalau di Muhammadiyah dipilih yang tangannya lurus, tidak sedekap. Nah, sekali lagi, kalau kita sudah masuk ke Muhammadiyah, kita diikat oleh Muhammadiyah, kita menjadi tidak bebas. Maka ini menjadi pilihan kita. Kalau pengen bebas, nah, keluar dari Muhammadiyah. Karena sudah di Muhammadiyah ini kita diikat dengan aturan organisasi, harus tunduk pada putusan persyarikatan. Maka begini caranya. Muhammadiyah memilih yang begini, tidak yang begini. Sekalipun Muhammadiyah tidak menyalahkan yang begini, tapi kalau di Muhammadiyah harus begini. Kok harus? Itu anggaran rumah tangga, harus ikut berorganisasi, harus ikut persyarikatan. Kalau tidak mau, nah silakan keluar. Nah, begitu gambarannya. Tidak tadi Sami Allah itu ketika berjamaah itu menjadi haknya imam saja. Makmum tidak punya hak untuk mengucapkan Sami Allah. Nah, ini yang jadi perhatian. Kalau sholat berjamaah, Sami Allah, ucapan Sami Allah itu menjadi haknya imam. Makmum tidak berhak mengucapkan itu. Bacaan-bacaan tidak. Yang paling pandai Rabbana lakal hamdu. Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, ini Bukhari dari Anas bin Malik, tambahan huruf wa. Jadi mohon maaf, semuanya harus dipastikan dalilnya, tidak boleh tidak. Ketambahan huruf wawu itu dasarnya apa? Dasarnya ini. Yang tidak pakai wawu itu Bukhari dari Abu Hurairah. Abu Hurairah yang paling tinggi. Nah, ini mengomentari juga, mohon maaf, tadi yang Imam Malik itu kenapa Imam Malik itu kok tidak pakai dua identitas dan sholat puasa sunnah tadi salah kok malah menjadi hukumnya makruh. Dalam sejarah memang kenyataannya sahabat-sahabat Rasulullah itu Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis itu beliau tidak dikubur di Madinah. Puasa 6 Syawal itu yang meriwayatkan adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Kuburannya berada di Romawi. Jadi barangkali itu para ahli fikih kemudian menganalisa, barangkali itulah kemudian kenapa banyak amalan-amalan Rasulullah itu yang menjadi punah di Madinah. Karena orang-orang sahabat Rasulullah kemudian menyebar ke segala penjuru dunia. Nah, bahkan walaupun fakta sejarah tidak ada dukungan, tapi sangat populer sekali diyakini oleh orang Cina bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu kuburannya di kanton Cina. Itu terkenal sekali di YouTube di mana-mana itu ziarah ke kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana kuburannya itu di Cina di kantor. Nah, itu salah satu ahli fikih kemudian menganalisa begitu. Kenapa kok banyak amalan-amalan Rasulullah itu kemudian punah dari Madinah? Karena banyak sahabat itu yang kemudian pergi dari Madinah. Maka rujukan kita bukan amalan orang Madinah, tapi adalah sumber-sumber dari sabda Rasulullah yang tercatat. Ini macam-macam bacaannya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di buku ini, tidak perlu saya sampaikan. Prinsipnya dalam beragama itu pakai yang paling mudah. Kalau ada yang mudah, kenapa pakai yang susah? Nah, ini begitu prinsipnya. Kalau masih ada yang mudah, kenapa pakai yang susah-susah begitu? Tapi kalau Bapak Ibu, tapi mau saya kalau mau Bapak Ibu pakai yang lain-lain itu sah hukumnya, sah. Tapi kalau Bapak Ibu mau susah sekali menghafalkan doa-doa yang begini, ya pilih yang mudah saja.
Kalau pakai ini kok susah sekali, nah, panjang sekali begini, wajah atau wajah, ambil yang mudah ini. Ada yang mudah kok. Hanya sampai di situ wasilah ini. Nah, hanya sampai di situ. Nah, kenapa susah-susah? Kalau ada yang mudah, jadi begitu. Kalau sesekali pengen menghafalkan ya tidak apa-apa, tidak apa-apa, bagus juga itu. Nah, itu setelah iktidal kemudian sujud, hampir sama dengan ruku, hanya bedanya di sini kalau tadi subhana rabbiyal azim ini a'la 3 kali kalau sujud. Kemudian duduk antara 2 sujud. Variasinya juga banyak. Mohon maaf, ketika sujud itu posisi tangan seperti takbiratul ihram tadi itu. Jadi takbiratul ihram yang tadi itu kemudian dibawa ke sujud. Nah, posisinya begitu. Telapak tangan kita itu posisinya tadi ketika seperti takbir itu. Ujung jari telinga, ujung jari jempol ini sejajar dengan ujung telinga kita. Nah, posisinya seperti itu. Kemudian satu pelajaran dari Rasulullah itu selalu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Itu Rasulullah hanya mengajarkan satu cara. Tidak ada 2 cara, 3 cara, tidak. Jadi tidak ada bedanya sholatnya laki-laki dan sholatnya perempuan. Yang sering kadang-kadang begitu, urusan sujud itu kemudian menjadi 2. Kalau laki-laki begini, kalau perempuan begini, tidak. Kuncinya posisi tangan seperti takbiratul ihram tadi itu sejurus dengan bahu, lurus dengan bahu kita ini, kemudian ujung jempol lurus sejajar dengan ujung telinga, kemudian ketiak itu diangkat, tidak boleh dikempit. Itu ciri kedua daripada sujud. Posisi tangan itu ciri pertama, ciri kedua ketiak itu dibuka, diangkat. Kemudian ciri yang ketiga, perut diangkat dari paha. Nah, pokoknya kuncinya itu. Maka tidak ada sujud begini, tidak ada. Jadi itu 3 kunci sujud itu. Kemudian kalau tadi rukuk itu dimekarkan begini, kalau takbiratul ihram itu antara mekar dan antara rapat. Kalau sujud itu tangan dirapatkan. Nah, kalau sujud itu tangan dirapatkan. Kemudian duduk antara 2 sujud, posisi tangan di ujung paha. Posisi tangan di ujung paha, posisi tangan seperti ketika tadi takbiratul ihram. Tidak mekar tapi juga tidak terlalu rapat. Nah, sedang saja. Itu gerakan-gerakannya begitu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa download di YouTube. Diketik saja tata cara sholat UM Purworejo begitu. Itu gerakannya sudah sangat pas sekali itu dulu. Jadi kalau tidak pas itu tidak direkam itu gerakannya. Posisi ruku itu seperti apa punggungnya itu nanti ada di sana. Ini antara 2 sujud, kemudian ini duduk tasyahud. Yang menjadi ini duduk tasyahud. Tasyahud itu namanya duduk tasyahud, disebut juga duduk tahiyat. Tasyahud karena ada syahadat, disebut juga duduk tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat akhir, tasyahud awal, tasyahud akhir. Mohon maaf, Rasulullah itu tidak meninggalkan video. Yang beliau wariskan hanya tadi ungkapan sholatlah Anda seperti Anda melihat saya sholat. Sahabat merekamnya bukan bentuk video tapi gerakan Rasulullah itu dicatat. Ucapan Rasulullah dihafal kemudian dicatat. Jadi buktinya hanya catatan, bukan video. Maka ini yang berpotensi menjadi berbeda-beda. Yang begini namanya nanti khilafiyah, tidak bisa disatukan. Tasyahud sekali lagi nama duduknya atau tahiyat, duduk tahiyat awal atau tasyahud awal. Itu duding jari itu menurut majelis takjih itu dilakukan begitu mengucapkan ini at-tahiyyatu lillah. Kalau tadi sujud itu posisi mata kita melihat tempat sujud dari awal tadi, begitu tasyahud dan atau tahiyat ini maka diarahkan ke jari telunjuk. Bagaimana mengangkat jari telunjuk itu? Angkatlah jari telunjukmu, jari tengah dilekatkan ke jari jempol. Begini caranya itu. Angkat jari telunjukmu,
jari tengahmu itu lekatkan ke ujung jempolmu. Pesan Rasulullah begitu. Kapan ini dilakukan? Ketika mulai tasyahud. Tasyahud itu apa? Bagi teman-teman di NU, ini namanya tasyahud. Idza tasyahhada ahadukum, kalau kalian tasyahud, tasyahud itu apa? Enggak ada videonya. Maka mereka mengatakan asyhadu. Bagi Muhammadiyah, idza tasyahhada, kalau kamu duduk tasyahud. Jadi sekali lagi, karena tidak ada videonya. Dalilnya yaitu sama. Nah, maka kita kembali lagi pada yang tadi, karena kita ini sudah mengatakan sebagai orang Muhammadiyah, maka tunduk pada putusan persyarikatan, ujung jari diangkat itu ketika mulai duduk tasyahud. Satu, ini ayat Bukhari. At-tahiyatu lillah itu syahadatnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalau riwayat Bukhari. Kalau yang riwayat Muslim, at-tahiyatu mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, syahadatnya biasa. Syahadatnya biasa saja. Kalau riwayat Bukhari tadi, mohon maaf, kenapa kok Muhammadiyah pakai itu? Karena sekali lagi dalam ilmu hadis itu yang derajatnya lebih tinggi. Bukan berarti ini salah atau rendah derajatnya, bukan, tapi ilmu hadis mengatakan begitu. Riwayat Bukhari itu dalam ilmu hadis itu riwayat yang tertinggi. Kenapa kok Muhammadiyah pakai itu? Karena itu yang tertinggi dalam ilmu hadis. Nah, begitu sejarahnya. Sekalipun ini juga benar, ya, tadi banyak variasi-variasi tadi itu. Maka yang ini syahadatnya biasa. Kalau yang pakai Bukhari tadi at-tahiyatu lillah, syahadatnya ada tambahan abduhu wa rasuluh. Duduk tasyahud itu membaca bacaan tahiyat ini ditambah syahadat, ditambah sholawat 3. Tahiyat, tasyahud tadi ditambah membaca syahadat, ditambah membaca sholawat. Ini bacaan sholawatnya ini. Bagaimana membaca sholawat sampai ini? Kata Rasulullah tanya waktu sholat, bagaimana cara bersolat pada Anda ketika sholat itu? Rasulullah mengajarkan ini. Maka tidak ada beda antara tasyahud pertama dan tasyahud kedua. Ini juga dibaca sampai akhir. Tasyahud awal. Tasyahud kedua pun sampai Hamidul Majid juga. Rasulullah, bagaimana cara kita bersolawat pada Anda di dalam sholat? Ini, kata Rasulullah begitu. Tidak ada penjelasan kalau tasyahud awal pendek saja, kalau tasyahud akhir tidak begitu. Nah, kenapa kok yang ada orang mengamalkan begitu? Supaya beda antara tasyahud awal dan tasyahud kedua. Gitu saja alasannya. Awal itu pendek, yang akhir itu panjang, hanya begitu saja alasannya. Nah, begitu. Sampai di sini belum selesai. Tasyahud awal ditambahi dengan Allahumma inni dzulamtu nafsi atau Allahumma inni, baru berdiri. Kalau tasyahud akhir ditambahi dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Mohon maaf, di HPT ini dan di buku-buku yang masih terbitkan itu tidak dipilah-pilah. Sholat itu rukunnya ini, sunnahnya ini, wajibnya ini tidak. Termasuk dalam masalah haji juga begitu. Wajib haji ini, sunnah haji ini tidak. Tidak hanya urut-urutan saja. Haji itu begini, sholat itu begini. Tidak dipilah-pilah ini sunnah, ini wajib, tidak. Karena mohon maaf, mentalitas bangsa Indonesia ini kalau dipilah-pilah, ini yang wajibnya, ini yang sunnahnya, akhirnya sunnah itu ditinggal. Alamin sunnah baik, nah gitu. Nah, katanya mengaku ahli sunnah, nah, meremehkan sunnah. Maka kita tidak pilah-pilah begitu. Kenapa begitu? Karena sahabat Rasulullah itu, ketika anaknya sholat, itu dilihat, diinteni, diamati. Kalau duduk tasyahudnya itu pendek, ditanya, kamu tadi ketika tasyahud itu baca apa saja? Di tempat kita ini yang dianggap sunnah itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, itu dianggap sunnah. Para sahabat Nabi itu begitu tadi menanyai anaknya, kamu tadi baca doa apa? Doa yang dajjal ini kok ditinggalkan, tidak dibaca. Bapak-bapak itu mengatakan, sahabat Rasulullah itu, ulangi sholatmu.
Saya tidak ada urusan dengan sholatmu itu sah atau tidak sah. Saya tidak punya urusan. Ini urusannya Allah. Tetapi kalau kamu pengen selamat dari neraka, pengen selamat dari azab kubur, pengen selamat dari fitnah hidup dan fitnah mati, apalagi pengen selamat dari dajjal, jangan pernah kamu tinggalkan doa ini. Itu kepentingannya di situ. Tidak ada urusan saya dengan sholat sah atau tidak, itu urusanmu dengan Allah. Tapi ini adalah doa penting. Sebagus-bagus kita, sedekat-dekat kita itu kita ketika sholat ini kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Mintalah di situ. Kalau kamu pengen selamat dari itu semuanya, dari yang paling penting-penting semuanya, fitnah hidup, fitnah mati, siksa kubur dan macam-macam, siksa neraka, jangan pernah kamu tinggalkan doa ini. Nah, gitu Bapak Ibu, mohon maaf secara ringkas begitu. Begitulah gambarannya. Majelis Takjim mengajarkan pada kita seperti itu. Di buku-buku HPT, di buku fatwa Takjim itu tidak ada. Tapi yang kita sebut terakhir itu ini sunahnya sholat, ini wajibnya sholat, tidak begitu. Supaya ya kita menjadi perhatian dengan sholat kita ini. Demikian. Jam berapa? Masnya tadi mundur setengah jam. Tapi kalau dipaskan sampai jam 10 seperempat ya bagus, tidak apa-apa. Jam 10 berapa Mas? 10.32. 10? 32 berarti mundur. Di jadwalnya tadi 9.15 sampai jam 10. Pas ya? Oh, di jadwalnya pas. Nah, kalau dipaskan ya sudah selesai. Tapi kalau ada yang mau menyampaikan unek-uneknya disilakan. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu. Monggo Mas Fadil. Tentang waktu membacanya surat Al-Fatihah. Oh iya yang tadi. Oh itu ada di Fatwa Tarsid jilid 3 ya, ketika sedang berjamaah itu. Di dalam surat Al-A'raf Allah berpesan pada kita, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Quran dibaca maka fastami'u, dengarkan dan diamlah. Ini surat Al-A'raf. Maka bagaimana kalau sholat berjamaah itu Pak? Kapan kita membacanya? Diupayakan kalau bisa berjamaah itu berangkat bersama-sama imam. Kalau tidak bisa ya dilihat posisinya nanti gimana. Membacanya itu ketika imam berhenti mengambil nafas. Mas Fadil ini kan ahli qiraah ya. Kadang-kadang kita begini Mas Fadil, kita itu tidak sambil nafas tapi menghukumi wakaf gitu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu kan sekali nafas itu. Tapi membacanya itu membaca seperti membaca wakaf gitu ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu harusnya kan qul huwallahu ahadunillah, harusnya kan begitu. Nah, jadi kalau pas kita datang sholat itu menjumpai imam sudah selesai baca Al-Fatihah, baca qul huwallahu tadi itu bismillahirrahmanirrahim, kita ikut auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad, alhamdulillahirabbil alamin. Lam yalid wa lam yulad, arrahmanirrahim. Nah, di sela-sela itu sehingga imam ketika membaca qul huwallahu ahad kita dengarkan dan kita diam. Kita mulai membaca itu ketika imam sudah berhenti di dalam posisi berhenti mengambil nafas itu. Itu kalau terlambat, kalau bisa berbarengan berangkatnya, sehingga nanti membaca doa kita, kemudian baca ta'awudz tadi, kemudian membaca Bismillah, kita membaca Bismillah. Kemudian kalau imamnya Bismillahnya lirik ya kita baca sendiri. Kalau imamnya jahar, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah begitu caranya. Ini mohon maaf, apakah begitu Nabi membacanya mengajari? Tidak kita ketemukan dalilnya. Tapi itu analisa, karena kita pun dikasih Allah anugerah akal supaya berpikir. Karena kita dilarang kalau ada imam membaca itu kita disuruh diam dan disuruh dengarkan. Maka ya tadi itu. Sementara Fatihah itu hukumnya wajib tadi itu tidak dianggap sholat kalau tidak baca, maka kita maklum membacanya ketika imam berhenti sedang diam di saat dia mengambil nafas tadi. Itu kemudian Mas Fadil itu apa tadi ya Mas ya? Saya mau menyampaikan. Oh mohon maaf. Sholat itu membaca.
bukan batin. Jadi sholat itu membaca, dibuktikan dengan gerakan mulut. Sekalipun suara tidak keluar, tapi tidak kedengaran, tapi dibuktikan dengan gerakan mulut. Jadi kelihatan. Dari mana kita tahu? Dari para sahabat. Sahabat itu tahu Rasulullah kalau sholat zuhur itu baca apa itu tahu. Sekalipun tidak kedengaran dari belakang. Karena diamati dari ada yang menserukan masjidnya Rasulullah itu tidak seperti masjid kita sekarang. Kalian nanti bisa lihat di Google gambar itu, Dena Masjid Rasulullah. Masjid Rasulullah itu tidak punya mihrab, tempat yang cekung itu tidak ada. Dindingnya itu rata. Sehingga tidak ada dinding-dindingnya itu. Sehingga sahabat yang sedang menusuk masjid itu tahu Rasulullah itu bahasa apa itu dari gerakan mulutnya. Nah, jadi itu riwayat itu yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Sholat itu bacaannya dibaca bukan dibatin. Dengan dibuktikan gerakan mulut. Itu konten malih. Oke. Kalau panggil silakan. Cara keluar dari sholat termasuk imam dengan pengelolaan masjid yang ada pintunya di depan. Tapi kalau tidak ada pintunya, cara keluarnya bagaimana? Karena ada sebagian itu laki-laki dan perempuan kadang ada sabirnya, kadang tidak. Kalau perempuan kadang ada yang kalau sepemahamannya putri itu dari belakang, tetapi kalau sudah ada sabirnya jadinya ada di depan. Jadi itu yang mana? Kalau mau konsisten, kita mau konsisten ya, apa tidak? Jadi non sewu itu bentar mas ya, mumpung Mas Fadil tanya itu, sekalipun orang mengatakan ini adalah yang dimaksud itu adalah salam, ini panjangan tanya itu, tetapi ini bukan salam menurut para ulama yang lain. Karena kalau salam, Rasulullah yang menyebut salam dalam salat itu. Kalau mau, tapi kemudian nun sewu, ini apakah harus seperti itu? Ini kemudian bahasanya fikih ya Mas Fadil ya. Jadi nanti di dalam dalil itu yang hukumnya itu seperti wajib itu adalah yang berupa sabda-sabda. Kalau yang hadis-hadis perbuatan, mujarradul fi'li, kalau sekedar perbuatan tidak diikat dengan perkataan, maka itu bukan menjadi tuntunan. Tapi kalau kita mau niru begini, ya bagus, tidak apa-apa. Kan susah yang begini ini. Kapan Rasulullah itu, kapan iqamah pada zaman Rasulullah itu? Kalau Rasulullah kelihatan, begitu Rasulullah itu tampak, maka diiqamati. Nah kalau sekarang kita kan tidak. Imamnya itu siapa? Imamnya malah sholat tahiyatul masjid dulu dan macam-macam. Nah, maka yang pedoman itu di pedoman itu jam digital itu. Nah, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau meniru Rasulullah ya bagus. Imam itu nanti panjenengan lihat di YouTube itu video Ramadan kemarin, Ramadan di Rumania. Rumania itu bekas negara Soviet komunis dulu. Eropa Timur itu negara muslimnya tidak sampai 1%. Itu negara yang begitu itu berani menunjuk imam resmi masjid dan menggajinya. Disediakan rumah, digaji sampai masjid itu. Kalau bisa begitu ini bisa dipraktekkan hadis ini. Begitu imamnya itu mau langsung komat. Nah, tapi karena kita tidak bisa begini dan ini juga tidak mengikat karena bukan perkataan, maka tidak apa-apa. Kemudian bubarnya imam, bubarnya makmum itu kalau berdasarkan hadis ini, makmum bubar dari sholat itu tidak boleh mendahului imam. Harus imam dulu pergi baru kita. Itu yang laki-laki ya. Nanti kalau yang perempuan itu disuruh bubar duluan sama Rasulullah. Kalau sudah habis, baru Rasulullah pergi, kemudian diikuti jamaah laki-laki. Kalau teknisnya seperti itu. Tapi apa ya harus begitu gitu.
Keluar dari Islam ya non sewu, kalau tidak ada pintu darurat ya nanti belah saja mas, belah saja. Nah, maka menjadi pelajaran bagi kita, kalau masjid yang belum punya pintu darurat dari imam maka disediakan saja, karena itu dikhawatirkan mengganggu, karena ada makmum yang sholat masuk nanti mengganggu jamaah yang begitu. Nah, tinggal dibuatkan pintu darurat saja. Tapi kalau tidak ada, tidak mengapa, nanti membelah soft itu. Belah yang bukan lewat kan itu tadi misalnya membelah. Kalau harus melewati baiknya membelah saja. Kalau sedang jamaahnya itu tidak sedang sholat gitu ya, membelah saja. Bagusnya membelah saja. Karena kalau dikhawatirkan ada orang yang duduk ternyata dia duduk sholat, itu kan repot. Jadi supaya amannya dibelah saja. Termasuk menjaga-jaga ini kalau imamnya batal, kemudian tidak ada pintu darurat, itu imam keluar saja. Tidak usah tungguin di situ. Tidak usah tungguin, keluar saja dengan cara membelah tadi. Jadi lurus dengan itu, belah lurus dengan searah dengan tempat imam itu, sehingga tidak melewati orang sholat. Itu gitu. Monggo, Mas. Terima kasih Ustaz. Saya tanyakan ada dua Ustaz. Yang pertama itu mengenai ketika rokaat satu mau rokaat kedua Ustaz. Jadi dari mulai sujud ke mau ke takbiratul ihram lagi. Kalau saya kemarin membaca literasi itu dan yang saya praktekkan juga ada jeda atau kita rileks dulu sebentar, kemudian tidak langsung berdiri, kemudian baru berdiri ke depan sebentar kayak posisi mau sujud tapi tidak jadi sujud kemudian berdiri. Itu sepengetahuan saya seperti itu. Kemudian minta tolong jelaskan Ustaz mengenai hal ini, kemudian badannya seperti apa. Kemudian yang kedua itu tentang posisi sujud, kaki kita itu rapat atau renggang. Kan ada yang kadang pakai sarung, kemudian mungkin lebih pede rapat kakinya, kemudian ada yang mungkin renggang, seperti apa ya? Ini yang ditanyakan tadi posisi kaki ya, posisi sujud. Nah, sepertinya kelihatan di situ. Nah, tadi tangannya tadi posisinya seperti takbir tadi. Coba kita lihat lagi sujudnya renggang atau rapat. Sepertinya tidak rapat gitu. Nah, terus nusawu ini namanya renggang rapat, nanti panjenengan bisa lihat dalilnya, bisa ditelusuri di internet. Bagi yang mengatakan rapat itu hadis dari Ibu Aisyah. Ketika Aisyah itu bangun malam, tadi ketika tidur malam ini Rasulullah di samping saya, di tengah malam, kemana suamiku ini? Dan Rasulullah dicari-cari, ternyata kemudian Ibu Aisyah memegang kedua kakinya. Tangan Aisyah itu memegang kedua kaki Rasulullah yang sedang sholat. Apa jangan bisa bayangkan kata-kata itu? Tangan Aisyah memegang tangan Aisyah ini memegang kedua kaki Rasulullah ketika beliau sedang sholat. Ternyata sholat malam beliau. Ini yang menjadi dalil orang-orang itu. Itu dalilnya. Nah, bagi yang merapatkan itu dalilnya. Bagi yang tidak merapatkan, praktek merapatkan itu kemudian setelah sahabat Rasulullah sampai ada generasi tabi'in itu menjadi pertanyaan, apakah dirapatkan atau tidak? Kemudian sahabat terbesar dari tabi'in, beliau mengatakan, kami sholat bersama para sahabat, kami tidak pernah menjumpai sahabat-sahabat itu merapatkan kedua kakinya. Bagi yang tidak merapatkan, dalilnya adalah ungkapan tabi'in ini, generasi ketiga setelah Rasulullah, generasi kedua setelah Rasulullah. Bagi yang merapatkan, tadi pakai hadisnya Ibu Aisyah itu, saya menjumpai Rasulullah sedang sholat dan saya menjumpai kedua kaki beliau dan beliau sedang sholat, itu dalilnya itu. Nah, kemudian itu kalau dasarnya begitu gitu. Karena sekali lagi tidak ada videonya tadi itu bagi yang merapatkan itu dasarnya, tapi kalau di Muhammadiyah tidak, memilih yang tidak merapatkan. Jadi posisi kaki seperti sholat itu begini.
Kaki itu lurus dengan bahu kita, tidak dirapatkan begini, tapi lurus dengan, kalau ditarik garis tepi kaki itu lurus dengan pundak kita ini. Nanti kalau jamaah ini rapat dengan teman kita, kakinya rapat dengan teman. Rukuk juga begitu, sujud nanti juga posisi kaki tetap begitu. Nah, baru kemudian nanti kalau duduknya ini, duduk ini dalam fikih disebut dengan julusur raha, duduk istirahat. Jadi dari sujud kedua itu tidak langsung bangun menuju ke rakaat kedua. Duduk seperti duduk tasawuf awal atau duduk antara dua sujud dahulu. Pantat menduduki telapak kaki yang kiri, telapak kaki kanan diberdirikan, jari-jari hadapan kiblat. Setelah itu ancang-ancang mau berdiri ke rakaat kedua ini. Tangan taruh di paha, kemudian bangun. Nah, jadi begitu. Ini dalam fikih disebut dengan julusur raha. Julusur raha, dan tadi orang-orang itu menurut saya ini menganggapnya sebagai sunnah saja. Sujud kedua nih, bangun, duduk dulu, taruh kedua tangan taruh di paha, baru berada. Kalau normalnya seperti itu. Kalau dari rakaat satu kedua tidak pakai angkat tangan. Baru nanti kalau rakaat kedua setelah duduk tasawuf awal itu baru angkat tangan. Kunci lagi angkat tangan itu, kuncinya lagi. Ini rakaat kedua itu, takbir itu diawali dari perpindahan gerakan tadi. Sujud, Allahu Akbar, begitu, mohon maaf. Ini menjadi imam dan sendiri juga begitu. Apalagi jadi imam, rakaat satu mau kedua, sujud, bangun, ucapkan Allahu Akbar. Pentingnya apa begini? Kalau imam itu ragu, ini sholat maghrib ini sudah 2 rakaat atau mana zuhur? Ini zuhur ini sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat? Sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat? Jangan-jangan itu sudah 4 rakaat. Tapi karena imamnya ini ragu antara 3 dan 4, pesan Rasulullah kalau ragu antara 3 dan 4 itu ambillah 3. Ambillah 3, jangan ambil 4. Saya mau berdiri ini rakaat 4 atau 3 ya? Harus dimantapkan kamu itu baru 3. Maka bangun. Saya mau bangun ke rakaat keempat. Allahu Akbar. Ternyata ini sudah rakaat yang keempat jangan dia. Kalau dia bangun lagi jadi kelima. Maka kalau barnya tadi sampai di sini, terus makmum tahu, loh kok imamnya mau naik lagi? Pesan Rasulullah, kalau kamu diingatkan dan posisimu belum berdiri sempurna, balik. Kalau belum sempurna, balik. Tapi kalau mohon maaf, cara takbirnya tidak begitu. Allahu Akbar. Ternyata salah, diingatkan. Sudah berdiri sempurna ini. Ini jadi rakaat yang kelima. Terus bagaimana? Lanjutkan. Kamu tidak boleh balik. Kamu tadi harusnya takbirmu itu jangan begitu. Ucapanmu itu. Boleh begitu angkat kepala itu, boleh ucapan takbir. Sehingga kalau salah itu tengah-tengah. Nah, belum sempurna balik. Kalau tidak ada yang ingatkan, ya berangkat. Kalau tidak ada yang ingatkan, ragu-ragu toh. Kalau tidak ada yang ingatkan, betul ini alhamdulillah rakaat keempat. Tapi kalau di tengah-tengah tadi kok ada yang ingatkan, balik. Nah, tapi kalau sudah sempurna begini, tidak boleh balik ya. Nanti panjenengan lihat di fatwa tarjih itu di internet, ketik saja sujud sahwi majelis tarjih begitu. Ada yang hadis itu tadi.
Apabila istatama iman, kalau sudah sempurna berdiri tidak boleh balik. Resikonya dia sholat zuhur tapi 5 rakaat. Nanti sebelum salam tinggal sujud saja 2 kali, sujud sahwi. Nah begitu. Imam itu jangan makmum, tetap mengikuti. Tidak boleh jadi makmum yang ngeyel. Terus diingatkan subhanallah ke imam itu masih berdiri saja. Nah, karena sudah sempurna, tidak boleh balik dia. Nah begitu. Itu julus roha, kemudian ini namanya takbir intikal. Setiap gerakan, setiap ucapan takbir di dalam sholat itu namanya takbir intikal. Yang takbiratul ihram itu hanya yang pertama saja. Disebut takbiratul ihram karena Rasulullah berpesan sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Di dalamnya itu segalanya menjadi haram. Tidak boleh ngomong, tidak boleh makan. Gara-gara membuka dengan takbir tadi maka menjadi haram macam-macam di dalamnya itu. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Itu yang pertama saja takbiratul ihram. Nanti yang selanjutnya itu takbir namanya takbir intikal. Takbir yang menandai perpindahan gerakan dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu kami kira sudah kerja semua. Nah, nanti bisa dengan buka ini video-video ini yang diterbitkan oleh MP. Sebagai bandingan, mohon maaf, ada pesantren NU yang recommended pesantren Sidogiri. Itu banyak hal recommended dari Sidogiri itu. Pesantren yang luar biasa kaya rayanya. Nah, kemampuan ekonominya luar biasa. Sehingga dia bisa mandiri segala-galanya termasuk bebas dia ngomong apa saja karena dia tidak diikat oleh siapapun. Sidogiri itu kekayaannya 2020 BMT-nya 5 triliun. Kemudian apa namanya? Swalayannya yang namanya basmalah. Saya pulang kemarin Idul Fitri di kecamatan tempat saya itu ada toko basmalah dirinya Sidogiri itu. Itu basmalah itu seperti Indomaret itu. Itu seluruhnya tahun 2020 ketika laporan ekonomi itu jumlah toko swalayannya itu jumlahnya 350. Termasuk dia punya video-video begini di YouTube itu. Tuntunan sholat dari Sidogiri, nanti panjenengan bandingkan hampir sama dengan videonya MP. Termasuk tata cara sholat jamaah itu penting itu. Kan banyak orang yang kalau sholat jamaah itu jawil dulu itu di Sidogiri tidak itu. Hampir sama dengan ini. Bagaimana sholat jamaahnya, bagaimana nanti termasuk yang sebagai bandingan itu recommended itu. Jadi video-video nanti bisa memperkuat panjenengan. Video-video ini diketik saja UM Purworejo cara sholat begitu, nanti sebagai apa namanya di download atau kalau tidak ya tidak apa-apa untuk sebagai pemantapan kita bagaimana gerakan-gerakannya. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada